Asini roh hamadi hamudo dame na siya debata amata doho siya anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita manginang dongan na hinahulungan jalan api na supasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam Roma 15 ayat yang pertama. Demikian kebenaran firman. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Alai patut dohita namar gugui mangaju hagalio ni akana hurang gugu jala unang ma tahasiani dirita. Di sido yang gosahatna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertandingan panjat pinang dalam rangka 17 Agustus, masing-masing tim akan bekerja sama dan mengatur strategi agar bisa mencapai hadiah yang digantung di atas pohon pinang. Biasanya mereka akan menata yang kecil dan lemah sebagai orang yang digendong. Mereka yang paling kuat di antara tim harus rela menjadi batu pijakan teman-temannya. Dengan kerjasama yang baik ini, maka tujuan bersama anggota tim untuk mendapatkan hadiah dapat dicapai. Amang inang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Dalam persekutuan juga demikian. Semua anggota harus mau bahu-membahu menyatukan tekad untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat Tuhan. Tidak ada yang ingin diutamakan, tetapi harus saling mendukung. Yang lemah harus didukung lebih banyak. Bacaan kita hari ini merupakan surat penggembalaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kota Roma adalah kota metropolitan di Kekaisaran Romawi. Berbagai tradisi bercampur baur di dalamnya. Sebagai kota yang maju, tentu banyak permasalahan yang muncul dalam pergaulan sehari-hari. Masalah kemiskinan, kejahatan, pelacuran, dan masalah sosial yang lainnya. Jemaat di Roma berada dalam lingkungan tersebut sehingga dampak permasalahan itu juga dirasakan jemaat. Di kota besar itu tentu ada banyak kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Orang yang kuat dan orang yang lemah. Orang yang kedudukannya tinggi dan kedudukannya rendah. Dan sudah pasti kebanyakan orang Romawi pasti bersifat individual dan kurang peduli terhadap sesama. Tetapi Paulus ingin agar jemaat di Roma memiliki sikap yang tidak egois, melainkan mau peduli terhadap orang lain. Paulus ingin agar orang yang kuat juga mau menanggung orang yang lemah, dan bukannya malah menindas orang-orang yang lemah. Ayat yang pertama. Amang inang, Paulus menekankan bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak mencari kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan orang lain. Hal ini tentunya bukan mencari kesenangan dalam arti yang tidak baik, tetapi mencari apa yang menyenangkan orang lain untuk kebaikan dan yang untuk membangun imannya. Ayat yang kedua B. Kita tentu tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan sesama kita dan juga menyenangkan hati Tuhan. Paulus mencontohkan sikap Kristus yang tidak mencari kesenangan diri sendiri. Ia yang adalah Allah mau turun ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia dan bahkan mau mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat yang kelima dan yang keenam. Bahkan Kristus pun mau membasuh kaki murid-muridnya dan mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka mau saling membasuh kaki mereka. Yohanes 13 ayat 14. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan juga harus mau meninggalkan ego kita dan belajar untuk melayani sesama. Allah ingin agar jemaat Tuhan hidup dalam kerukunan. Karena itu, sesungguhnya kehendak Allah bagi jemaatnya yaitu agar kita bisa memuliakan Allah kita. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tuhan pun ingin agar kita semua juga memiliki kasih yang sempurna dalam kehidupan berjemaat, di mana salah satu ciri kasih Allah tidak mencari keuntungan atau kesenangan diri sendiri. Amang inang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Kadang kita cenderung mudah untuk menghina dan meremehkan dan merendahkan orang lain, terutama ketika mereka tidak menyamai standar kita.
Kita semua punya kecenderungan untuk memakai ukuran kelebihan atau kemampuan kita, lalu menaruh ekspektasi yang sama pada orang lain. Dan ujung-ujungnya malah merendahkan mereka, karena mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Berbeda itu mengasihkan, berseri dan indah. Namun membeda-bedakan itu menggelisahkan, kering dan layu. Konten hidup saling menerima yang pertama adalah kesetaraan. Sikap superioritas dan inferioritas tidak diberi tempat prioritas. Yang kedua, memahami atau understanding. Mampu menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Sikap menghakimi dan melihat diri paling benar adalah virus yang mematikan di dalam persekutuan. Yang ketiga, pengampunan dan atau memaafkan. Kemuliaan dari hidup adalah pengampunan yang selalu mengalir. Tindakan ilah yang dilakukan Kristus sebagai manusia memperoleh hidup dan kehidupan. Amanginang, Tuhan di dalam diri Kristus mati dan bangkit bukan untuk satu orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang tanpa pembeda-bedaan. Dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bila demikian, apa yang dimenangkan di tengah-tengah pluralisme kehidupan? Jadikanlah manusia sebagai sesama manusia tanpa pernah memandang a priori kepada manusia karena perbedaan. Dendam jangan pernah terpelihara dalam hidupmu. Bibit permusuhan jangan biarkan menguasai hidupmu. Benci jangan relakan bersarang di dalam hatimu. Ingatlah ini, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang rela mengampuni, mengasihi, membantu, mendukung, dan menyemangati. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang rela mengampuni, mengasihi, membantu, mendukung, menyemangati, saling menerima. Amanginang, bangunlah hidup bersama supaya sama-sama hidup. Daripadanya ada kedamaian hati dan jiwa. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.